Film dimulai dengan memperlihatkan kejayaan mobil legendaris, Volkswagen berwarna putih yang dijuluki Herbie. Dalam sejarah, mobil ini pernah menjadi populer di dunia balap sebelum akhirnya mengalami kerusakan serius yang membuatnya tak dapat digunakan lagi. Herbie kemudian diangkut ke lokasi jual beli mobil bekas milik seorang pria bernama Dave, karena dianggap tidak lagi berfungsi dengan baik. Namun secara mengejutkan, Herbie seakan-akan memiliki kehidupan sendiri. Ia terkejut saat menyaksikan salah satu mobil lain di tempat tersebut dihancurkan dan menolak untuk turun dari truk. Herbie bahkan mampu menyemburkan oli dan melemparkan bagian tubuhnya pada Dave. Sebagai respon atas perlakuan buruk terhadapnya, Dave dan anak buahnya hampir putus asa dalam upaya untuk menurunkan Herbie dari truk. Mobil ini berjuang keras dan menolak untuk menyerah. Bahkan Herbie mencoba untuk melarikan diri saat Dave lengah. Namun tetap saja ia hanyalah sebuah mesin. Dave dan anak buahnya pun menyerah. Dan mereka memutuskan untuk tidak menghancurkan Herbie dengan mesin penghancur. Di tempat lain, diperlihatkan seorang gadis bernama Margaret Payton, atau biasa dipanggil Maggie, tengah merayakan momen kelulusannya. Sebagai anak bungsu dari keluarga yang mencintai balapan, dia melihat kakaknya, Ray Payton Jr., menghadapi kesulitan dalam karirnya. Fokusnya tampak menurun, bahkan selama sesi latihan. Saat berada di rumah, Maggie melihat gambar-gambar keluarga yang terpajang rapi di dinding. Termasuk kakek, ayah, dan kakaknya, yang memperlihatkan keterikatan mereka dengan dunia balap. Sesaat kemudian, sang ayah yang bernama Ray Payton Senior, atau biasa dipanggil Payton, datang meminta maaf karena kelulusan Maggie tidak dirayakan dengan semestinya. Ia pun memajang sertifikat kelulusan Maggie dan mengajaknya untuk membeli hadiah kelulusan pada keesokan paginya. Pada hari berikutnya, Payton membawa Maggie ke tempat mobil rongsok milik Dave, dengan niat memberikannya mobil bekas sebagai hadiah kelulusan. Meskipun Maggie akan merantau sebulan lagi demi masa depannya, Maggie berkeliling mencari mobil bekas dan tertarik pada sebuah mobil Nissan bekas berwarna hijau. Namun, Herbie yang sebelumnya berusaha agar Maggie membawanya sebelum dihancurkan, tiba-tiba mengikuti Maggie hingga mobil itu mengalami kerusakan. Akhirnya, Maggie memutuskan untuk membeli Herbie, mengingat kondisi mobil lainnya banyak yang lebih parah. Setelah membayar dengan harga murah, Payton memeriksa kondisi Herbie. Sementara Maggie menunggu sambil bermain skateboard. Herbie semakin menyukai Maggie. Dan setelah dipastikan masih bisa dikendarai, Maggie pun masuk ke dalam Herbie. Ketika Maggie memasukkan kunci, dia menemukan surat yang berisi permohonan untuk merawat Herbie. Surat itu menjanjikan bahwa Herbie akan selalu membantunya menemukan jawaban atas masalah apapun yang dia hadapi. Seketika keadaan berubah panik, dan tiba-tiba Herbie bergerak sendiri, menuju sebuah bengkel mobil yang ternyata dimiliki oleh Kevin, teman lama Maggie. Kericuhan kecil terjadi saat Maggie berusaha mengembalikan Herbie pada Dave, tapi Kevin yang tertarik pada Maggie dan ingin membantu untuk memperbaiki Herbie. Mereka memutuskan untuk menguji Herbie dengan mengajaknya berkeliling kota, mencari tahu apa yang perlu diperbaiki. Ketika mereka masuk ke kota, Kevin mengajak Maggie ke pameran otomotif di Fireplex untuk melihat spare part mobil. Meskipun Maggie ragu untuk membawa Herbie yang dianggap mobil rongsokan, Herbie kesal mendengarnya, dan mobil itu pun menunjukkan kebolehannya di jalan raya. Melaju dengan kecepatan tinggi tanpa bisa dikendalikan oleh Maggie. Setelah tiba di Fireplex, Maggie turun dari mobil dengan diam-diam, berharap tidak dikenali oleh orang lain. Tapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Hanya dalam beberapa langkah, segerombolan pria sudah memanggil Maggie. Agar tidak malu, Maggie memutuskan untuk tidak mengaku bahwa mobil kumbang itu adalah miliknya. Tak lama kemudian, terdengarlah hiruk-pikuk dari kerumunan orang yang menyambut seorang pembalap populer bernama Trip Murphy. Pembalap itu menyatakan dirinya tak terkalahkan dan bahkan merilis sebuah video game dengan dirinya sebagai karakter utama. Merasa Herbie telah mempermalukannya, Maggie memutuskan untuk pulang tanpa membawa Herbie. Saat hendak pulang, klakson Herbie terus berbunyi dengan sangat keras. Untuk menghindari perhatian, Maggie memutuskan kabel dalam Herbie, yang dibalas dengan semburan oli dari Herbie. Hal itu membuatnya harus mengganti bajunya. Ternyata, Herbie marah karena Maggie tidak mengakuinya. Sementara itu, Kevin menemukan helm dan pakaian balap dengan tulisan Max di bagasi Herbie. Baju itu satu-satunya yang bisa digunakan Maggie sebagai pengganti bajunya yang kotor oleh oli.
Tiba-tiba, Herbie mendorong Maggie masuk. Maggie yang tersungkur pun membuat kepalanya masuk ke dalam helm secara tak sengaja. Ketika Trip melewati mereka, dia mengejek Herbie. Hal itu membuat Herbie tersinggung. Herbie pun mendekati mobil balap Trip Murphy yang sedang ia sombongkan. Dengan perlahan, Herbie menggores mobil Trip dengan pinggiran spion sebagai balasan atas ejekan Trip. Semua orang yang ada di sana tercengang, lalu bersorak meminta Trip untuk balapan dengan pengemudi mobil kumbang itu. Yang lebih mengejutkan lagi, Herbie bergerak secara otomatis di luar kendali Maggie yang sebenarnya tidak ingin balapan. Ketika balapan dimulai, mesin tua Herbie yang masih berfungsi dengan baik dan membuat Maggie terpacu untuk mengalahkan Trip Murphy dengan sungguh-sungguh. Bahkan melakukan aksi-aksi yang tidak biasa. Di penghujung lintasan, terlihat Herbie berhasil mengalahkan Trip Murphy sang juara NASCAR. Sang pemenang marah karena merasa harga dirinya terinjak-injak oleh mobil kumbang butut. Setelah kembali ke bengkel, Maggie mengungkapkan pada Kevin bahwa dia merasa Herbie benar-benar hidup dan terhubung dengannya. Namun Kevin berpendapat bahwa sebenarnya Maggie hanya menyangkal kemampuannya sendiri. Adegan berpindah ke rumah Maggie, di mana satu persatu sponsor Python mulai mundur sejak latihan terakhir. Sally dari Bass Pro adalah satu-satunya sponsor yang masih bertahan. Dia datang dan menunjukkan berita tentang kekalahan Trip oleh mobil kumbang putih bernomor 53. Tiba-tiba, Ray Python tersadar bahwa mobil itu adalah hadiah yang dia belikan untuk anaknya, Maggie Python. Dia merasa kecewa pada Maggie karena merasa bahwa Maggie telah melanggar larangannya. Bapak itu melarang Maggie untuk balapan bukan tanpa alasan, tapi karena Maggie pernah sekali hampir kehilangan nyawanya dalam sebuah ajang balap liar di masa lalu. Python tidak ingin mengalami dan merasakan rasa takut yang sama lagi. Maggie pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa temannya si Kevin lah yang secara tiba-tiba meminjam Herbie untuk balapan dengan Trip. Sang ayah mempercayainya begitu saja dan merasa bersalah telah menuduh Maggie. Dia meminta maaf sebelum kembali ke dalam rumah. Di sisi lain, mental Trip cukup terguncang karena kekalahan kemarin. Hal itu berdampak pada reputasi dan karirnya. Larry, saudara sekaligus manajernya meminta Trip untuk tidak terlalu memikirkan pertandingan tidak resmi tersebut. Namun, Trip justru meminta pertandingannya diulang. Dia ingin mengadakan balapan terbuka selama 2 hari dengan hadiah uang yang fantastis. Rencana ini dilakukan untuk menarik pembalap bernama Max bersama mobil kumbang putihnya untuk ikut serta dalam pertandingan. Trip menawarkan taruhan bahwa jika dia menang, mobil kumbang putih itu harus dihancurkan. Sementara itu, Kevin memperlihatkan desain mesin yang akan dipasang pada Herbie untuk meningkatkan performa di lintasan balap. Namun, Maggie terus memikirkan sang ayah, setengah hatinya masih ada keraguan untuk kembali mengaspal. Di sela-sela pembicaraan, sebuah lembaran koran yang berisi pengumuman perlombaan ini terjatuh tak jauh dari Herbie. Saat Maggie hendak pulang, Herbie dengan cerdasnya menerbangkan koran tersebut ke arah kaca agar terbaca dengan jelas oleh Maggie dan Kevin. Kevin membujuk Maggie untuk ikut balapan setidaknya untuk sekali saja. Karena perlombaan itu menawarkan hadiah yang cukup banyak. Apalagi sekarang keluarga Maggie sedang mengalami kesulitan ekonomi setelah sponsor dari tim Python mundur satu persatu. Dengan uang dari hadiah tersebut, Maggie bisa membantu keluarganya dan kehidupannya sendiri. Mungkin bahkan cukup untuk memperbaiki bengkel Kevin. Setelah dirayu, Maggie pun setuju untuk menggunakan karakter Max kembali. Bersama Kevin, mereka mulai membersihkan Herbie dan memperbaiki interior serta mesinnya hampir setiap hari. Sementara itu, Trip dan Larry masih sibuk mencari tahu apa yang membuat mobil kumbang bisa mengalahkan mobil balap canggih milik Trip. Scene berpindah ke rumah, di mana Maggie secara tidak sengaja mendengar percakapan antara ayahnya dan Sally. Percakapan itu mengungkapkan bahwa Ray kakaknya, sebenarnya tidak memiliki bakat untuk balapan. Ayahnya Python sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ray Junior bertahan di dunia balapan. Namun, pembahasan itu juga mengakibatkan berakhirnya kontrak dengan sponsor. Python meminta waktu hingga balapan di Speedway. Jika Ray tidak juara, maka Python akan mengizinkan anaknya untuk mundur dari dunia balap. Mendengar ini, keinginan Maggie untuk memenangkan hadiah kompetisi semakin membesar. Singkat cerita, tibalah hari kompetisi balapan terbuka yang diadakan oleh Trip. Trip mengenal Maggie sebagai adik Ray dari tim Python dan mencoba menyapanya. Betapa terkejutnya Trip ketika mengetahui bahwa Maggie datang bukan untuk mendukung Ray sang kakak.
Melainkan ia datang untuk mensponsori Max, si pemilik mobil kumbang, yang sebenarnya adalah Maggie sendiri. Tripp meminta Maggie untuk memperkenalkannya dengan Max. Tetapi Maggie berdalih bahwa Max sedang sibuk main pusreng Mobile Legends dan tidak bisa diganggu. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Siapapun yang menang pada hari pertama akan mendapat kesempatan untuk melawan Tripp. Herbie berhasil lolos hingga tahap 5 besar. Dalam sekejap, karakter Max yang sebenarnya adalah Maggie itu pun mendapat banyak fans berkat aksinya di lintasan. Herbie berhasil menyalip semua mobil balap satu persatu hingga keluar sebagai satu-satunya juara di hari pertama yang akan balapan melawan Tripp esok harinya. Setelah pertandingan, tanpa diduga Herbie bertemu dengan mobil kumbang kuning cantik milik Sally. Herbie mencoba menyapa dan memberi sinyal. Tetapi mobil kuning tersebut tidak merespon. Beberapa saat kemudian, Kevin terkejut melihat Herbie berhadapan dengan mobil Sally yang seperti PDKT anak SMP. Sebagai hadiah atas kesuksesan hari itu, Kevin memberi Maggie sebuah kalung dengan bandul angka 53. Berharap bisa membawa keberuntungan dalam pertandingan besok melawan Tripp. Namun, suasana romantis itu terganggu dengan kedatangan Tripp. Entah apa niatnya, ia terus memuji Maggie lalu mengajaknya untuk bicara empat mata. Ternyata Tripp menawarkan untuk mencoba mobil balap miliknya. Herbie merasa ada yang tidak beres dan merasa cemburu melihat Maggie terlihat sangat senang berada di belakang setir mobil Tripp. Sementara Maggie sedang bersenang-senang. Tripp melancarkan rencana busuknya untuk membongkar mesin Herbie yang tentu saja gagal. Bahkan menyebabkan wajah Tripp disemproti olinya Herbie. Serta mobil itu juga bisa mengejek Tripp. Akibatnya rencana Tripp pun gagal. Tetapi dia tidak menyerah. Tripp kemudian memberi tawaran lain kepada Maggie. Bahwa siapapun yang memenangkan balapan berhak mendapatkan mobil yang kalah. Maggie setuju dengan taruhan tersebut. Pada keesokan harinya, sahabat Maggie bernama Harisma datang berkunjung tepat saat Maggie akan bersiap untuk pertandingan. Maggie terpaksa berbohong pada Harisma bahwa dia sudah memiliki janji untuk menonton balapan bersama pacarnya. Berita tentang balapan ini membuat orang di rumah Maggie penasaran. Peyton, Ray, dan Sally datang ke lokasi untuk melihat langsung aksi penunggang mobil nomor 53 itu, yaitu Max. Saat balapan dimulai, awal yang bagus diperlihatkan oleh Herbie. Namun sayangnya Herbie terlihat kecewa hari itu. Dia menolak untuk digunakan oleh Maggie sebagai pengganti mobil Tripp. Bahkan sengaja mengurangi kecepatannya dan berhenti mendadak sebelum mencapai garis finish. Maggie yang kesal melepas helmnya di depan semua orang yang sedang menonton. Kevin berusaha menenangkannya. Mengingatkannya bahwa masih ada kesempatan dalam pertandingan lain. Namun, perjanjian telah disepakati. Tripp berhak membawa serta menghancurkan Herbie. Kevin baru mengetahui tentang taruhan tersebut dan merasa Maggie telah mengkhianati Herbie. Kekecewaan juga dirasakan oleh Peyton ayahnya, yang mengatakan bahwa Maggie tidak lagi peduli dengan nilai-nilai kejujuran yang telah diajarkan padanya. Meskipun demikian, Harisma sahabatnya tetap mendukung Maggie untuk serius dengan apa yang ia impikan. Kata-kata Harisma memberikan semangat baru pada Maggie. Daripada terpaksa bekerja untuk sesuatu yang bukan keinginannya, Maggie kemudian mendatangi Tripp untuk menebus Herbie. Yang ternyata Herbie sudah diserahkan ke lokasi gladiator mobil sebagai mangsa untuk mobil-mobil lain. Di sana, Herbie telah dicoret-coret dan ditabrak berkali-kali hingga nyaris hancur. Pemilik tempat tersebut memberikan izin kepada Maggie untuk membawa Herbie secara gratis jika ia berhasil membawanya keluar dari arena itu. Maggie pun memasuki arena dan menemui Herbie yang sudah tidak berdaya. Namun saat melihat Maggie dalam bahaya, Herbie segera beraksi untuk menyelamatkannya dan mengusir crash asistennya Tripp untuk keluar. Singkat cerita, mereka berhasil selamat meskipun beberapa mobil, termasuk truk raksasa, mencoba menghadang mereka. Maggie membawa Herbie pergi ke bengkel Kevin dan memohon kepada Kevin untuk menyelamatkan Herbie serta meminta maaf atas kesalahannya karena telah mempertaruhkan Herbie. Sementara itu, di arena balap Speedway, Ray berjuang keras untuk lolos ke tahap kualifikasi balapan Piala Nextel. Ray berhasil lolos kualifikasi, tetapi kemudian mobilnya kehilangan kendali dan ia pun mengalami kecelakaan serius. Menurut pemeriksaan dokter, penglihatan matanya terutama pada mata kiri tidak berfungsi dengan baik. Dokter juga menyarankan agar Ray tidak ikut balapan Nextel minggu ini karena khawatir akan mengalami kecelakaan yang lebih parah.
Meskipun Ray sudah lolos kualifikasi, ia hanya membutuhkan pembalap pengganti agar timnya tetap bisa ikut balapan. Ray mengusulkan Maggie adiknya sebagai pengganti. Tetapi ayahnya tetap tidak mengizinkan Maggie untuk ikut balapan. Maggie kemudian memohon pada ayahnya, meyakinkan bahwa dirinya tidak akan terluka dalam balapan. Namun, ayahnya tetap tegas dalam keputusannya. Peyton tidak ingin anaknya mengalami cedera seperti yang sering terjadi pada pembalap Marc Marquez. Sementara itu, kabar buruk datang dari pemasok bengkel Kevin, di mana onderdil untuk Herbie belum bisa dikirim karena Kevin belum melunasi hutangnya. Beruntung, Ray datang ke bengkel tersebut bersama seluruh timnya membawa peralatan lengkap. Ray sebagai ketua tim, memutuskan bahwa Maggie akan menggantikannya untuk balapan. Maggie sangat senang dengan keputusan ini. Dan mereka pun mulai bekerja sama untuk memperbaiki Herbie. Keesokan harinya, Trip Murphy juara NASCAR sebelumnya yang bertekad mempertahankan gelar juara terkejut melihat kedatangan Herbie yang perkiraannya sudah dihancurkan. Sebelum bertanding, Maggie mengajak Herbie untuk berbicara secara langsung, sehingga mereka bisa lebih terhubung satu sama lain. Maggie kemudian memasuki lintasan dengan sambutan meriah dari para fansnya. Herbie adalah satu-satunya mobil Volkswagen yang diizinkan ikut dalam balapan NASCAR. Hal ini membuat ayah Maggie yang kaget menyaksikannya melalui televisi. Namun Maggie sangat mengharapkan dukungan langsung dari ayahnya di arena balap. Saat semua pembalap bersiap melakukan pemanasan, mereka siap memulai balapan sesungguhnya setelah mobil pemandu keluar dan bendera hijau dikibarkan. Meskipun awalnya tertinggal jauh di belakang, Maggie tidak menyerah. Dia mengeluarkan segala kegigihannya untuk mendekati mobil terdekat dan memanfaatkan mobil itu sebagai pembawa mobilnya. Ketika kesempatan muncul, dia mulai menyalip mobil tersebut dan beberapa mobil lainnya. Sementara itu, Trip berada dalam posisi kedua, hanya terpaut 2 detik di belakang pembalap bernama Junior. Melihat keteguhan Maggie di lintasan, ayahnya pun pergi ke lokasi untuk menyaksikan aksi putrinya secara langsung. Tim Peyton juga berhasil menyelesaikan pit stop dengan cepat untuk menjaga Herbie tetap berada di urutan 18 besar. Namun di lap-lap terakhirnya, Trip berhasil memimpin di depan, diikuti oleh Maggie dan Herbie. Namun, beberapa mobil lain berusaha mengepung dan menjepit Herbie di lintasan. Maggie semakin merasa pesimis tentang kelangsungan balapan. Namun, tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar dari radio, memberinya semangat bahwa pasti bisa menang. Suara itu adalah dari ayahnya yang kini memimpin tim. Maggie menguatkan tekadnya sekali lagi dan berhasil lolos dari kepungan dengan menavigasi Herbie di atas mobil yang menghalangi. Namun, Herbie mengalami kebocoran oli yang membuat semua orang menduga tim Peyton mungkin akan keluar dari balapan. Kevin menghubungi Sally yang memiliki mobil serupa untuk meminjam oil paint mobilnya agar dapat menyelamatkan Herbie. Meskipun tangki oli itu tidak sepenuhnya cocok untuk Herbie, Kevin memperingatkan Maggie untuk menghindari benturan sebisa mungkin. Dengan harapan yang sudah sedikit turun, Maggie menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan hasil balapan. Lebih baik ia kalah daripada harus kehilangan Herbie. Herbie pun terharu. Mobil tua itu pun langsung melaju sebelum pemeriksaan di pit stop selesai. Maggie bersama Herbie dengan cepat menyalip beberapa mobil dan meninggalkannya. Hanya satu mobil yang berada di paling depan, yaitu mobil milik Trip. Semua penonton memusatkan perhatian pada mobil kumbang ini. Terfokus pada aksi kejar-kejaran antara Maggie dan Trip. Demi harga diri seorang pemenang, Trip melakukan kecurangan dengan menyerempet Herbie dan membenturkannya ke pinggiran lintasan untuk membalaskan dendamnya. Dalam upaya tersebut, Maggie menginjak pedal rem sehingga Trip menabrakkan mobilnya sendiri ke dinding lintasan. Trip pun mengalami kecelakaan dengan mobil terbalik. Mobil Trip yang terbalik itu menghalangi jalur Herbie yang menyebabkan kecemasan di kalangan penonton karena akan sangat sulit bagi Herbie untuk menghindar dalam kecepatan tinggi dan jarak yang sangat dekat. Tapi dengan skill khususnya, Herbie melintas di pagar pembatas dan membawa Maggie meraih kemenangannya. Mereka menempati posisi pertama, melewati garis finish dan mengalahkan rekor Trip Murphy sebelumnya. Para tim sangat bangga dengan aksi yang dilakukan Maggie. Harisma serta Ray bersama seluruh kru mengucapkan selamat kepada Maggie yang memenangkan pertandingan pertamanya itu. Sementara itu, Trip marah dan berteriak bahwa mobil yang dikendarai Maggie mengalami kesurupan. Tentu saja, orang-orang menganggapnya hilang akal sehat karena dia tidak bisa menerima kekalahan dalam pertandingan. Kevin mendekati Maggie.
Herbie membantu Maggie dan Kevin mendekat dan mereka pun tukar jigong. Kevin yang selalu mendampingi Maggie sejak awal memiliki Herbie. Merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Akhirnya, mereka pun menjadi pasangan seperti anak-anak alay lainnya. Film diakhiri dengan tim bapaknya Maggie yang mulai berbicara pada Herbie dan mobilnya Shelly. Salah satu sisi positif dari film ini adalah pesan tentang keberanian, tekad, dan persahabatan. Ceritanya menginspirasi penonton untuk percaya pada diri mereka sendiri dan mengejar impian mereka meskipun menghadapi tantangan. Selain itu, film ini juga menyampaikan nilai-nilai tentang kerja keras, loyalitas, dan pentingnya dukungan dari teman dan keluarga dalam mencapai tujuan. Selain pesan moralnya, film ini juga menyajikan hiburan yang menyenangkan dengan adegan-adegan balapan mobil yang seru dan humor yang menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.